Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paramita Rati, NIM 100 dari kelas 1D Program Studi Pendidikan Informatika. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas UAS mata kuliah teori pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Wanda Ramansyah, SPD MPD. Teori pembelajaran yang saya pilih adalah humanisme. Teori humanisme menekankan belajar tidak hanya berfokus pada hasil atau nilai, tetapi juga pada perkembangan diri dan perasaan siswa selama proses pembelajaran. Dengan pendekatan ini, siswa dipandang sebagai manusia seutuhnya, bukan sekedar penerima materi. Untuk lebih jelasnya akan dibahas satu persatu. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari teori humanisme. Teori pembelajaran humanisme adalah teori belajar yang menekankan manusia sebagai pusat perhatian dengan fokus pada nilai, martabat, potensi, kebebasan, dan kemampuan individu untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Belajar dianggap berhasil apabila siswa merasakan makna dari apa yang dipelajari, merasa nyaman, dan mampu mengembangkan diri secara optimal. Artinya, proses belajar tidak hanya berfokus pada kemampuan kognitif atau berpikir, tetapi juga memperhatikan perasaan, sikap, nilai, dan bakat, dan perkembangan kepribadian peserta didik. Oleh karena itu, suasana belajar yang aman, nyaman, dan menghargai perbedaan menjadi hal yang sangat penting. Yang kedua, yaitu tujuan dari teori pembelajaran humanisme. 1. Membantu siswa mengenal dan mengembangkan potensi dirinya. 2. Menciptakan pembelajaran yang bermakna, bukan sekedar menghafal. 3. Menjadi pribadi yang percaya diri. 4. Mampu berpikir mandiri. Yang kelima, memiliki tanggung jawab terhadap proses belajarnya. Yang ketiga yaitu ciri-ciri pembelajaran teori humanisme. Ciri-ciri pembelajaran teori humanisme antara lain yaitu 1. Peserta didik menjadi pusat perhatian. Yang kedua, guru berperan sebagai fasilitator dan pendamping. Yang ketiga, proses belajar berlangsung secara aktif dan bermakna. Yang keempat, lingkungan belajar dibuat nyaman dan mendukung. Yang kelima, tidak ada punishment. Yang keempat, yaitu kelebihan dari teori pembelajaran humanisme. 1. Meningkatkan motivasi belajar siswa. 2. Membantu siswa lebih percaya diri. Ketiga, mengembangkan kreativitas dan potensi diri. Dan yang keempat, mendorong sikap positif, yaitu menghargai orang lain. Yang kelima, yaitu kekurangan dari teori pembelajaran humanisme. 1. Membutuhkan waktu yang lama. 2. Sulit diterapkan pada kelas dengan jumlah siswa yang besar. 3. Peran guru terbatas karena hanya sebagai fasilitator. 4. Kekompakan siswa hilang. 5. Membentuk siswa menjadi individual. Yang terakhir, contoh penerapan teori humanisme di kelas. Contohnya, 1. Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya dan berpendapat. 2. Guru menghargai usaha siswa bukan hanya hasil akhir. 3. Siswa diajak melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya paham materi, tetapi juga belajar menghargai diri sendiri dan orang lain. Sebagai penutup, kesimpulan dari teori pembelajaran humanisme adalah teori humanisme menekankan bahwa proses belajar harus memperhatikan aspek intelektual, emosional, dan peserta didik. Tujuan akhirnya adalah membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkembang secara utuh sebagai manusia. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.